Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ananda semuanya, pagi ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Indahnya nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang pertama makna Asmaul Husna, kemudian menunjukkan bukti-bukti Asmaul Husna. Ini ada dua pelajaran. Yang pertama makna Asmaul Husna, yang kedua menunjukkan bukti-bukti Asmaul Husna. Inilah yang akan kita pelajari selanjutnya. Mari kita lihat slide berikutnya. Mari kita amati gambar berikut, yaitu ada seorang anak pergi ke masjid menyerahkan bingkisan berupa zakat, diserahkan kepada pengurus zakat, yaitu saling memberi. Anak menyerahkan kepada panitia zakat. Kemudian apa kata bapaknya? Semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah gambaran saling memberi. Gambar yang ketiga, seorang anak pergi ke sekolah bersepeda. Dia melihat indahnya pemandangan, melihat hari sangat cerah. Maka dia apa yang dilakukan? Dia bertasbih, subhanallah, cerah dan indahnya ya hari ini. Ini salah satu yang dapat kita contoh. Apabila melihat sesuatu yang indah, kita baca subhanallah, sangat indah, sangat cerah. Ini adalah bentuk ketakjuban kita kepada Allah, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambar-gambar planet, planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, semuanya ciptaannya mereka memiliki garis jalurnya sendiri. Diatur sedemikian baik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak bertabrakan. Begitulah Allah menciptakannya. Kita lihat semua planet itu berjalan pada porosnya masing-masing. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, ini adalah bentuk pertumbuhan kita manusia, yaitu mulai dari bayi masih pakai popok, dari bayi ke anak-anak, anak-anak, dari anak ke remaja, langsung ke orang sudah mulai masuk dewasa, kemudian baru orang dewasa, kemudian mulai orang sudah tua. Setelah tua apa lagi? Meninggal dunia. Itu adalah prosesnya manusia, bahwa manusia itu dilahirkan, kemudian dia akan meninggal dunia, bahwa kita tidak kekal. Yang kekal itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bacaan berikutnya. Cermati bacaan berikut. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup di dunia selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di
warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Allah tidak butuh kepada bantuan kita karena Allah menciptakan semuanya. Nah, inilah, coba lihat gambar semut bergotong royong. Nampak kan semut, nampak permen, dia bersama-sama. Nah, ini tandanya kita membutuhkan. Nah, kita masuk kepada Asmaul Husna yang pertama, yaitu As-Somad. Apa? As-Somad. So ya, As-Somad. Anak-anak tahukah arti kata As-Somad? Ya. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perilaku sehari-hari, kita suka memberi bantuan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita. Itulah As-Somad. Allah bantu kita dengan memberikan udara, Allah bantu kita dengan memberikan kita rezeki. Itu karena Allah As-Somad. Ya. Karena Allah As-Somad. Allah itu kita butuhkan selalu. Makanya kalau kita hanya meminta kepada Allah. Karena Allah lah yang tempat kita meminta, tempat kita bersandar. Karena Allah lah yang tempat kita dibutuhkan. Allah lah yang kita butuhkan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggontong makanan bersama-sama? Pernah kan? Nah, kita jangan kalah dengan semut. Kawan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Nah, jadi kita harus juga seperti itu. Kita harus bergotong royong. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Coba lihat semut berjalan. Ketika bertemu dia terdiam dulu. Nah, tandanya apa? Tandanya mereka menyapa temannya. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indah kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Nah, ini adalah aplikasi daripada sifat As-Somad. Jadi apa? Asma Allah yang pertama As-Somad. Ya, kita lanjut kepada yang kedua. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Bagus kata Allah, bagus. Hancur kata Allah, hancur. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku-liku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah, karena Allah adalah Al-Muqtadir, maha kuasa atau maha menentukan. Jadi kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah tersebut. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, ya. Artinya maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu sajalah tukang kayu terlebih dahulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga lah Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Ya, Allah lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Itulah yang disebut dengan Al-Muqaddim, yaitu
maha mendahulukan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu dahulu daripada makhluknya, dahulu daripada alam semesta, dahulu daripada surga. Yang keempat adalah Al-Baqi. Nama asma Allah yang keempat Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Yang kekal hanyalah Allah. Allah tidak pernah mati. Allah tidak akan mati karena Allah Al-Baqi. Allah maha kekal. Jadi pelajaran kita sehari ini adalah 4 Asmaul Husna. Pertama, As-Samad, artinya maha dibutuhkan atau maha tempat meminta. Yang kedua, Al-Muqtadir, maha kuasa. Yang ketiga, Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Dan yang keempat, Al-Baqi, maha kekal. Inilah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya tugas Ananda semua. Ya, tugas Ananda hari ini ada 2. Yang pertama, mencatat kesimpulan pada pelajaran yang ada dalam teks kita di atas tadi. Kemudian yang kedua, menghafalkan 4 Asmaul Husna di atas beserta artinya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi. As-Samad, maha dibutuhkan. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah. Bapak tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.